Apakah orang yang sakit diperbolehkan untuk meninggalkan puasa Ramadan? Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk salah satu udzur diperbolehkan untuk meninggalkan puasa, yakni ketika orang tersebut sakit. Dalam kitab Nihayatuz Zen, Imam Nawawi Banten menyebutkan beberapa keadaan orang yang sakit. Yang pertama, ketika sakitnya diprediksi membahayakan, yang sekira diperbolehkan baginya untuk melakukan tayamum, maka makruh baginya untuk melakukan puasa dan diperbolehkan baginya untuk meninggalkan puasa. Yang dimaksud sakit yang sampai memperbolehkan tayamum itu seperti, misalkan seperti ini. Jika orang tersebut melakukan puasa saat sakit, dan ketika ia puasa malah menyebabkan sakitnya lama sembuhnya atau sakitnya bertambah parah, maka diperbolehkan baginya untuk meninggalkan puasa. Yang kedua, ketika penyakit tersebut diprediksi benar-benar membahayakan atau diduga kuat membahayakan, atau bahkan penyakit tersebut bisa menyebabkan kehilangan nyawa atau tidak berfungsinya salah satu anggota tubuh, maka baginya haram untuk berpuasa dan wajib untuk meninggalkan puasa. Yang ketiga, ketika sakitnya hanya ringan, semisal seperti sedikit pusing, maka baginya wajib untuk berpuasa dan haram baginya untuk meninggalkan puasa, sekira ia yakin sakitnya tidak akan bertambah menjadi parah. Sakitnya orang kan macam-macam, Kang. Ada yang sakitnya terus-menerus, ada yang sakitnya kambuh di waktu fajar, dan ada yang sakitnya tidak bisa diprediksi kapan kambuhnya. Terus bagaimana menyikapi hal tersebut? Jika sakitnya terus-menerus atau sakitnya hanya kambuh di waktu fajar, maka bagi orang tersebut diperbolehkan untuk meninggalkan niat puasa di malam hari. Namun, jika sakitnya tidak bisa diprediksi kapan datangnya, maka diperinci. Yang pertama, apabila sakitnya kambuh di waktu sahnya niat, maka baginya diperbolehkan untuk meninggalkan niat puasa. Namun apabila sakitnya kambuh di luar waktu sahnya niat, maka dia tetap diwajibkan niat di malam hari, dan ketika kambuh di siang hari diperbolehkan baginya untuk membatalkan puasa. Apabila orang yang sakit sudah membatalkan puasa Ramadan, apakah baginya boleh makan sepuasnya? Orang sakit ketika meninggalkan puasa ini termasuk udzur. Jadi ketika ia sudah makan, ia sudah membatalkan puasa, maka baginya sunnah untuk imsak, dalam artian tidak makan dan minum lagi setelah membatalkan puasa. Apakah wanita yang hamil dan menyusui boleh untuk meninggalkan puasa Ramadan? Untuk masalah wanita yang hamil dan menyusui, apakah diperbolehkan untuk meninggalkan puasa atau tidak? Dalam syariat, bahwa wanita hamil dan yang menyusui ini diperkenankan untuk meninggalkan puasa ketika khawatir terjadi doror atau sesuatu yang membahayakan. Dalam hal ini terdapat beberapa perincian. Yang pertama, jika wanita hamil dan menyusui tersebut hanya khawatir terhadap dirinya sendiri atau khawatir terhadap dirinya dan anaknya, maka baginya boleh untuk meninggalkan puasa dan wajib qodok saja tanpa membayar fidyah. Namun ketika wanita hamil dan yang menyusui di sini meninggalkan puasa dikarenakan khawatir terhadap anaknya saja, maka baginya boleh meninggalkan puasa, namun di lain waktu dia harus melakukan qodok dan membayar fidyah, yang mana kadar fidyah di sini dibayar 1 mud per harinya. Mengapa ketika khawatir terhadap anaknya saja malah mewajibkan fidyah dan qodok puasa?
Sementara ketika khawatir terhadap diri sendiri dan anak malah mewajibkan qadha saja. Apabila wanita tersebut, wanita yang hamil dan menyusui, khawatir terhadap anak saja, ini mewajibkan qadha dan fidyah, karena ketika wanita hamil tersebut kok membatalkan puasa, ini dikarenakan unsur orang lain, bukan karena unsur dirinya. Sehingga dalam kasus ini, dia membatalkan puasa karena adanya kemanfaatan untuk dua orang. Maka dari itu, dia harus membayar fidyah dan mengqadai puasa tersebut. Sedangkan apabila wanita yang hamil dan menyusui khawatir terhadap dirinya sendiri dan anaknya, malah mewajibkan qadha saja tanpa mewajibkan fidyah, dikarenakan olehnya membatalkan ini karena dirinya sendiri dan anaknya. Sehingga dalam kasus ini tidak berlaku bermanfaat untuk dua orang. Karena apa? Karena kekhawatiran terhadap anak itu diikut sertakan kepada kekhawatiran terhadap ibu. Maka dari itu, ini hanya dianggap satu dan hanya mewajibkan qadha saja. Bagaimana bila wanita hamil dan menyusui bingung? Apakah ia khawatir pada diri sendiri, atau diri sendiri dan anak, atau anaknya saja? Jika wanita yang hamil dan menyusui ini bingung, dalam artian dia tidak berani memastikan apakah dia itu khawatir terhadap dirinya sendiri, atau dirinya sendiri dan anaknya, atau khawatir terhadap anaknya saja, maka diperinci. Apabila keraguan tersebut menyebabkan ia tidak berpuasa selama 16 hari ke bawah, misal masih 16, 15, 14, 13, maka ia hanya diwajibkan qadha. Sedangkan apabila keraguan ini timbul dan ia sudah tidak berpuasa 16 hari ke atas, semisal 17, 18, 19, dan seterusnya, maka hari di atas 16, dalam artian hari ke-17 ke atas, selain diwajibkan mengqadainya, juga harus mewajibkan fidyah. Dikarenakan waktu 16 hari ini merupakan paling banyaknya kemungkinan rusaknya puasa disebabkan haid. Berapa kadar fidyah yang dibayarkan dan kemana pengalokasiannya? Kadar fidyah meninggalkan puasa ini 1 mud perharinya. Fidyah ini dibayarkan menggunakan makanan pokok daerah tersebut. Kalau dalam Indonesia, di negara Indonesia, makanan pokok di Indonesia yakni beras. Konversi 1 mud ketika dijadikan menjadi ons, ini ada banyak perkhilafan. Termasuknya ada yang mengatakan 1 mud ini setara dengan 5,5 ons. Ini tertuang dalam kitab Ar-Risalah Al-Latifah fil Maqayis karya Syekh Zubair bin Umar. Dan ada yang mengatakan 1 mud ini setara dengan 6,8 ons yang tertuang dalam kitab Fathul Qadir fi Ajaibil Maqadir karya Syekh Maksum bin Ali Jombang. Dan ada juga yang mengatakan kadar 1 mud ini setara dengan 6 ons yang tertuang dalam kitab Al-Makayil wal Mawazin Asyariyah karya Dr. Syekh Ali Jum'ah. Dan pengalokasian fidyah ini ditujukan kepada orang fakir dan orang miskin. Berbeda halnya dengan zakat. Apakah pekerja berat diperbolehkan meninggalkan puasa Ramadan? Untuk pekerja berat, hukum aslinya dia tetap berkewajiban untuk melaksanakan puasa Ramadan. Namun syariat memberikan keringanan dalam artian
dia diperkenankan untuk meninggalkan puasa Ramadan, tapi harus menetapi beberapa syarat. Syarat yang pertama, pekerjaan tersebut tidak bisa dilakukan di waktu malam. Atau pekerjaan tersebut bisa dilakukan di waktu malam, namun malah menyebabkan kerugian yang sangat besar atau bahkan menyebabkan kegagalan panen. Yang kedua, pekerjaan tersebut tidak bisa diundur di waktu Syawal. Yang ketiga, bila berpuasa, ia akan merasakan masyakot yang tidak bisa ditolerir secara adat. Yang nomor 4, harus niat di malam hari dan baru boleh membatalkan puasa ketika merasa sangat masyakot. Yang nomor 5, ketika berbuka, dia harus berniat mencari keringanan. Dan yang nomor 6, ini yang terakhir, bekerja bukan bertujuan agar mendapatkan keringanan. Jika salah satu dari 6 syarat ini tidak terpenuhi, maka dia tidak diperbolehkan untuk meninggalkan puasa. Dalam artian dia tetap harus melaksanakan puasa Ramadan.